Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wahyu dengan NIM 701230144. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Yang pertama yaitu HTML. HTML adalah bahasa markup yang umumnya digunakan untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Namun, meskipun susunannya seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. HTML tidak dianggap sebagai bahasa pemrograman karena tidak bisa memberikan fungsi yang dinamis. Sekarang, bahasa markup ini dianggap sebagai standar web resmi yang dikelola oleh World Wide Web Consortium atau W3C yang juga bertugas merilis perbaruan HTML rutin. Kemudian yaitu CSS. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan bisa digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. HTML dan CSS memiliki keterikatan yang erat karena HTML adalah bahasa markup atau foundation situs. CSS memperbaiki style untuk semua aspek yang terkait dengan tampilan website. Maka, kedua bahasa programan ini harus berjalan beriringan. JavaScript. JavaScript adalah programan yang umumnya digunakan oleh web developer untuk menciptakan interaksi yang lebih dinamis saat membuat halaman web, aplikasi, server, dan juga game. Web developer biasanya menggunakan JavaScript bersamaan dengan HTML dan juga CSS, karena ketiganya bisa bekerja sama tanpa masalah. JavaScript adalah script programannya, HTML berfungsi untuk menyusun struktur websitenya, dan CSS untuk mendesain serta mengatur layout halaman website. Yang terakhir yaitu PHP. PHP adalah script sisi server gratis open source yang banyak digunakan dalam web development. Menurut survei teknologi web, PHP digunakan oleh 78,1% di seluruh website yang ada di dunia, yang termasuk Facebook dan juga Wikipedia. Hypertext Processor atau PHP adalah bahasa penulisan script open source yang banyak digunakan dalam programan atau pengembangan web atau web development. Bahasa ini umumnya dijalankan dalam komunikasi sisi server dan saat ini didukung oleh hampir semua sistem. Jadi, ini adalah contoh tampilan yang menggunakan keempat elemen tadi, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Saya akan mencontohkan website ini. Misalkan saya akan menginput email. Passwordnya pusing aja ya. Misalnya nih. Save. Ketika di save, hasil dari inputan tadi akan tampil di record. Di record kita dapat mengedit ataupun mendelete. Kita misalkan mengedit passwordnya, kita ubah menjadi angka semua. Saat kita men-save, di record akan berubah passwordnya. Ataupun kita edit, ataupun kita hapus atau delete, tampilan di record akan hilang. Begitupun pula tampilan yang ada di database-nya. Karena web ini terhubung ke database. Terus bagaimana cara atau alur pembuatan webnya? Pertama, kita membuat HTML terlebih dahulu sebagai foundation. Untuk label email dan menginput email. Untuk label password, menginput password. Kemudian kita buat tabel record di sini. Tabel recordnya ini yang berisi ID, email, password, dan action. Nah, ini aja tuh nggak cukup. Jadi kita perlu yang namanya JavaScript untuk merecord email, merecord inputan yang kita buat. Seperti function di sini untuk merecord ID, merecord email, dan juga password. Ataupun JavaScript ini juga bisa mendelete dan juga menghapus. Itu adalah function dari
JavaScript ini. Kemudian style CSS. Style CSS ini sebenarnya nggak begitu berpengaruh pada tampilan web ini, karena uh, ini hanya membuat button primernya saja yang warna biru, terus tuh kontainernya 50 pixel, sama border radiusnya from label. Karena di sini yang lebih berperan penting itu yaitu bootstrapnya. Seperti yang dijelasin tadi, bootstrap itu adalah gabungan dari indeks HTML, bukan, gabungan dari HTML, JavaScript dan juga CSS. Misalkan bootstrap ini tidak digunakan, maka tampilan web ini sangatlah tidak menarik. Bisa dilihat sangat jelek, bukan? Jadi itulah fungsi dari bootstrap ini. Sama sebenarnya fungsinya seperti style CSS, namun pengaplikasiannya tuh lebih cepat gitu, lebih simple. Kita nggak perlu lagi buat style CSS-nya seperti ini. Nah, kemudian untuk menghubungkan web server ini, ke dalam database, kita membutuhkan PHP. Bisa dilihat di sini server name, username, DB name. Nah, ini adalah nama database dari PHP MyAdmin. Kemudian untuk memerintahkan atau untuk membuat database-nya sesuai dengan di web servernya, PHP di sini punya perintah yaitu insert into, seperti insert into, select from, kemudian update, kemudian delete. Seperti yang dijelasin tadi, kalau PHP sendiri adalah bahasa sisi server. Nah, jadi seperti itulah alur pembuatannya. Jadi kalau dirangkum, jadi kita buat CSS dulu, maksudnya buat HTML dulu, kemudian JavaScript, kemudian style CSS-nya, dan terakhir baru PHP-nya. Mungkin seperti itu saja. Salah lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.